Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Zulfrilian dengan NIM 1019. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum pengolahan sinyal digital, yaitu pada modul 7, yaitu tentang transformasi Z. Nah, sebelum masuk ke transformasi Z-nya, di sini saya akan menjelaskan tujuan dan teori dari modul 7 ini. Tujuan dari modul ini yang pertama ialah melakukan transformasi Z dari sinyal diskrit dan melakukan inverse transformasi Z secara matematis dengan menggunakan MATLAB. Yang kedua ialah memahami sifat-sifat transformasi Z, dan yang ketiga ialah memahami konsep Z-plane, pole, dan zero. Nah, lanjut. Transformasi Z sendiri banyak digunakan pada DSP karena kegunaannya untuk menjelaskan karakteristik sinyal dan sistem berbasis waktu diskrit. Selain itu, transformasi Z sering digunakan untuk mendesain filter digital dan melakukan analisa frekuensi responnya. Nah, transformasi Z dapat dirumuskan sebagai berikut. XZ sama dengan sigma tak hingga N sama dengan minus tak hingga X dalam kurung N, Z pangkat min N. Untuk sistem dan sinyal kausal di mana Xn sama dengan 0, N kurang dari 0, maka didapat XZ sama dengan X0 ditambah X1Z pangkat min 1 ditambah X2Z pangkat min 2 ditambah X3Z pangkat min 3 dan seterusnya. Pada MATLAB hal ini dapat dilakukan dengan perintah sims, trans, simplify, dan pretty. Bila hasil XZ kurang dari tak hingga, maka dikatakan XZ konvergen. Yang kedua adalah ROC, yaitu Region of Convergence, atau daerah konvergensi, di mana daerah XZ kurang dari tak hingga. ROC ini digambarkan dalam bentuk sumbu Y, yaitu sumbu imajiner, dan sumbu X adalah sumbu real. Dan lingkaran dengan R sama dengan 1. Daerah ROC ini banyak digunakan untuk menggambarkan kestabilan sistem. Nah, ini dia. Dengan melihat daerah ROC, pengguna dapat menganalisa dua sistem, yaitu stabil atau tidak stabil, dan kausal atau non-kausal. Nah, yang pertama, ROC mempunyai sifat stabil bila daerah ROC termasuk unit cycle. Dan yang kedua, ROC memiliki sifat kausal bila Xn sama dengan 0 untuk N kurang dari 0, dan bila daerah ROC termasuk tak hingga atau sekuens kanan. Terdapat 3 bentuk daerah ROC. Nah, yang pertama ini, yang kedua ini bagiannya, dan yang ketiga adalah seperti donat. Kita lanjut ke beberapa pasangan transform Z umum. Menggunakan definisi transformasi Z dan propertinya, kita dapat menentukan transformasi Z dari urutan umum. Nah, ini dia daftar Z transform pairs. Lanjut ke inverse Z transforms. Inverse Z transforms digunakan untuk melakukan transformasi bentuk XZ kembali menjadi XN. Inverse transformasi Z dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara yang pertama ialah integral dengan menggunakan rumus Xn sama dengan 1/2 Pj XZ Z pangkat N kurang 1. Yang kedua ialah pemecahan parsial dilakukan jika panjang pembagi lebih dari pengali. Yang ketiga, pembagian dilakukan jika pangkat pembagi kurang atau sama dengan pengali. Nah, pada MATLAB terdapat fungsi residus tersedia untuk menghitung bagian residu dan suku langsung atau polinomial dari fungsi rasional di Z pangkat min 1. Nah, lanjut pada transformasi Z ini dia banyak digunakan karena mampu menjelaskan karakteristik sinyal dan sistem yang berbasis waktu diskrit, dan yang kedua, konsep pole zero banyak dipakai untuk menunjukkan stabilitas dan karakteristik respon frekuensi. Nah, lanjut kita masuk ke percobaan praktikumnya. Yang pertama ialah menggunakan perintah conv dan deconv. Conv digunakan untuk mengalihkan dua matriks, dan deconv digunakan untuk melakukan pembagian panjang polinomial. Nah, di sini dicontohkan
bahwa X1 sama dengan 2, 3, dan 4. Sini kan kita cobakan. X1, 2, 3, dan 4. X2, 3, 4, 5, 6. Dan X3-nya ialah perkalian antara X1 dan X2. Nah, maka akan didapatkan hasil 6, 17, 34, 43, 38, dan 24. Nih. Ini hasilnya. Lanjut yang kedua yaitu percobaan deconv, yaitu pembagian panjang polinomial. Kita masukkan lagi X1-nya, itu 1, 2, dan 3. Kita masukkan nilai N1, yaitu min 1. Lalu kita masukkan nilai X2-nya. Nilai X2-nya 2, 4, 3, dan 5. Lalu nilai N2-nya min 2 dan 1. Nah, lalu kita dikonvkan X3 dan N3. Sama dengan X1, N1, X2, N. Sebentar. Baiklah, mungkin untuk percobaan 2 tadi, yang conv M ini hasilnya akan seperti ini. X3-nya ialah 2, 8, 20, 29, 28, dan 15. Dan N3-nya ialah min 3, min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Lanjut ke percobaan deconv. Masukkan nilai X3-nya dan juga nilai X1. Dan juga deconv-nya. Nah, maka akan keluar hasil seperti ini, di mana X2-nya ialah 3, 4, 5, dan 6, dan R-nya ialah 0. Lanjut ke percobaan kedua, yaitu mengubah XN menjadi XZ. Nah, di mana menentukan Z transform dari XN sama dengan N dikurang 2, dalam kurung 0,5, dalam kurung N min 2 cos, dalam kurung Pi per 3, N kurang 2, U, N kurang 2. Nah, kita memasukkan dulu nilai B-nya. Lalu masukkan nilai A-nya. Lalu kita tulis delta N. Nah, di sini kita lihat 1 kali 8 logical array. Di mana 1, 0, 0, 0, dan N-nya ialah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya ialah mencari inverse transformasi Z dengan metode partial
fraction. Nah, pertama kita susun kembali xz sehingga itu adalah fungsi dari pangkat 2 dari z min 1. Dengan MATLAB dapat kita tuliskan sebagai berikut. P sama dengan 0,1. Lalu A sama dengan 3,-4,1 R di sini di koma A. Lalu dia dapatkan hasil bahwa R adalah 0,5 dan min 0,5 dan P adalah 1 dan 0,33. Nah, kita cobakan pula PA. Kebalikannya ya. R. Nah, didapatkan hasil R dengan P masih sama, B-nya min 0 dan 0,3, dan A-nya ialah 1, min 1,3 dan 0,33. Lanjut, menggambar pole dan zero dalam Z-plane. Nah, pada MATLAB kita akan cobakan ini. Z-plane. Nah, di sini kita dapat melihat Z-plane-nya itu ada di sini 0,9. X-nya 0,9. Nah, baik, mungkin sekian penjelasan saya tentang modul 7, yaitu transformasi Z. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.